Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Bangka Belitung, di mana ditemukan bocah berusia 8 tahun dalam kondisi yang sangat mengerikan, yakni tanpa adanya organ dalam. Cara pelaku sungguh mengerikan dalam melakukan pembunuhan tersebut. Dan apa motifnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah perusahaan perkebunan sawit, PT Leidong West, Desa Terantang, Kabupaten Bangka Barat. Hiduplah satu keluarga yang sudah merantau belasan tahun dari Jawa Tengah, mengadu nasib dengan bekerja menjadi karyawan perusahaan perkebunan sawit yang bertempat tinggal di komplek perumahan milik perusahaan perkebunan sawit tersebut. Edi Purwanto tinggal bersama dengan istrinya bernama Zaida, dan mereka pun telah dikaruniai 3 orang anak. Salah satu anak mereka bernama Hafiza, bocah berusia 8 tahun, merupakan anak kedua di dalam keluarga dan masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Layaknya anak seusianya, sedang gemar bermain dengan teman-teman sebaya, dan diketahui jika Hafiza hanya bermain di sekitaran komplek perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya. Pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, pada jam 12 siang. Pada hari itu, Hafiza masih terlihat sedang bermain di rumah tetangganya. Saat memasuki jam 12.30, sang ibu pun baru menyadari jika anaknya belum pulang ke rumah. Dan itu di luar kebiasaan dari sang anak. Ibunya pun bergegas menyusul sang anak ke rumah tersebut. Setibanya di sana, ibunya tidak mendapati anaknya berada di sana. Sang ibu pun menjadi panik hingga kabar hilangnya Hafiza menyebar luas. Tetangga dan warga sekitaran yang mengetahui jika Hafiza telah menghilang membantu keluarga mencari keberadaannya. Meskipun usaha pencarian itu pun dilakukan, tetapi keberadaan dari Hafiza pun belum berhasil ditemukan, sehingga pihak keluarga pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan polisi segera datang untuk melakukan pencarian bersama warga dan keluarga. Namun pencarian itu pun tidak berhasil dan keberadaan dari Hafiza masih menjadi misteri. Jika melihat luas area perkebunan sawit seluas 60 hektar yang dimana proses pencarian itu membutuhkan banyaknya orang, sehingga proses pencarian itu pun dibantu oleh tim SAR, polisi, TNI, pramuka, keluarga, dan masyarakat. Bisa dikatakan proses pencarian ini pun berjalan estafet, membagi 2 tim, yakni pencarian pada siang hari dan malam hari, di berbagai titik yang dicurigai keberadaan dari Hafiza. Walaupun hari pertama dan kedua tidak mendapatkan hasil, namun tim pencarian tidak putus asa. Walaupun hanya dengan peralatan seadanya, mereka tetap mencari keberadaan dari Hafiza menembus gelapnya malam dan rimbunnya perkebunan sawit. Di dalam proses pencarian itu sudah melibatkan banyak orang dan instansi pemerintahan. Tetapi tim pencarian pun mengaku sangat kesulitan menemukan Hafiza, lantaran tidak ada sedikit petunjuk yang ditinggalkan, baik jejak kaki ataupun jejak kendaraan. Radius pencarian pun sudah diperluas 5 hingga 6 km dari lokasi awal. Namun tetap saja Hafiza lenyap bak di telan bumi. Hingga akhirnya mulailah bermunculan isu jika korban telah dimakan oleh hewan buas. Kemungkinan korban dimakan oleh ular piton. Bahkan ada dugaan jika Hafiza telah diculik oleh bangsa jin, dikarenakan pernah ada kejadian ada orang tua menghilang di area perkebunan tersebut. Setelah dukun melakukan ritual, akhirnya orang hilang itu berhasil ditemukan. Dan bisa jadi kejadian serupa menimpa Hafiza. Pencarian menggunakan jasa dukun pun akhirnya dilakukan. Dan pihak keluarga mendatangi dukun kampung untuk membantu melakukan pencarian dan berharap Hafiza dapat ditemukan dengan selamat. Pencarian Hafiza menjadi prioritas utama, lantaran beberapa waktu yang lalu publik Indonesia di beberapa lokasi sedang maraknya penculikan anak dan penjualan organ manusia.
sehingga kekhawatiran besar jangan sampai terjadi kepada Hafizah. Setelah 4 hari pencarian, tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, tiba-tiba tim pencarian mendapatkan kabar dari salah satu pekerja perkebunan sawit yang menemukan sosok tubuh sudah tidak bernyawa dalam posisi telungkup. Hal itu pun sontak membuat semuanya bertanya dalam hati, apakah sosok tubuh itu adalah Hafizah? Setibanya di lokasi, benar saja ditemukan sosok tubuh perempuan dengan kondisi tangan dan kaki terikat yang diperkirakan berusia sama dengan Hafizah, serta memakai baju bermotifkan boneka celana training, dan itu pun mirip dengan ciri-ciri dari Hafizah. Saat polisi memeriksa lokasi sekitaran, polisi pun berhasil menemukan adanya sepasang sandal dan itu pun milik Hafizah. Jika melihat lokasi temuan berada di desa Ibul Simpang Tritip yang berjarak 8 km dari lokasi awal korban menghilang. Namun mirisnya guys, kondisi korban saat ditemukan sangat mengerikan, yakni wajah yang sulit dikenali, tubuh yang sudah membengkak, banyaknya luka sayatan, dan organ dalam pun sudah hilang. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Orang tua korban yang mengetahui temuan itu pun segera datang menuju rumah sakit. Dan setibanya mereka di rumah sakit, sontak pecah tangisan keluarga. Bukan hanya mengenali korban dari pakaiannya saja, tetapi pihak keluarga pun mengenali ada tai lalat pada tangan kiri korban dan ada luka bekas terbakar knalpot. Terungkapnya identitas korban menghentikan pencarian dari Hafizah dan polisi pun mulai bergerak melakukan penyelidikan. Edi, ayah dari korban, mengatakan, "Anak kami salah apa? Kenapa menjadi korban?" Bahkan sebelum korban ditemukan, ayahnya pun pernah mendapatkan pesan singkat yang dimana mengirimkan foto anaknya dalam kondisi tangan dan kaki terikat, lalu meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Pihak kepolisian pun tidak mau berspekulasi apakah korban ini ada hubungannya dengan penculikan anak atau berhubungan dengan penjualan organ manusia. Pihak kepolisian lebih memfokuskan untuk melakukan penyelidikan. Bisa dikatakan kasus ini sangatlah minim petunjuk dan hanya bersumber dari pesan yang didapat oleh ayah korban. Dari situlah polisi mulai melakukan pelacakan keberadaan dari pelaku. Nomor ponsel itu pun terlacak sudah tidak aktif. Pihak kepolisian pun masih terus berupaya mencari lokasi terakhir sinyal ponsel dari pelaku berada. Selain itu, di dalam pesan tercantum adanya nomor rekening bank. Polisi terus mendalami kasusnya, berharap segera menangkap pelaku. Polisi sempat berhasil melacak nomor rekening tersebut dan diketahui jika pemilik rekening adalah CV Brilian Kadestor. Namun ketika dikonfirmasi, ternyata tidak ada keterlibatannya pada kasus ini. Kasus ini dibantu oleh Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya proses penyelidikan polisi berhasil menemukan titik temu saat mengetahui lokasi signal ponsel berada. Ternyata pemilik ponsel pun mengaku jika ponselnya pernah dipinjam oleh temannya dan menggunakan nomor baru. Dari sanalah polisi berhasil mengetahui siapa yang mengirimkan pesan kepada ayah korban. Dan ternyata berada di perumahan perkebunan sawit dan itu masih satu RT dengan korban. Polisi pun segera bergerak dan melakukan penangkapan. Rupanya pelaku ini pun masih anak di bawah umur dan masih pelajar SMA berinisial AC berusia 17 tahun. Pelaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2021 jam 11 malam. Pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan. Di dalam interogasi polisi, pelaku mengakui belajar menculik serta modus untuk melakukan penculikan dia pelajari dari berita-berita penculikan di TV serta sosial media. Sementara untuk pembunuhan dan penculikan yang dilakukan, motifnya ingin meminta uang tebusan kepada keluarga korban karena pelaku menilai jika keluarga korban adalah keluarga mampu. Mirisnya,
Adik dari pelaku ini pun merupakan teman dekat dari korban. Selain itu, pelaku mengaku sakit hati kepada korban lantaran saat bermain di rumah pelaku, korban tidak sopan di rumahnya. Pelaku yang sudah berencana dan mengincar korban ketika melihat korban sedang bermain lato-lato, pelaku pun segera melancarkan aksinya dengan bujuk rayu ingin mengajak korban ke kolam pemancingan menggunakan sepeda motor. Akhirnya korban pun ikut bersama dengan pelaku. Setibanya di lokasi, pelaku segera mengikat kaki dan tangan korban menggunakan karet ban dan tali sepatu, lalu membaringkan tubuh korban di atas rumput dengan posisi telungkup. Setelah itu, pelaku memfoto korban lalu dikirimkan ke ponsel ayah korban untuk meminta tebusan. Setelahnya, pelaku menutup wajah korban menggunakan celana yang sudah disiapkan oleh pelaku sebelumnya, lalu memukul wajah korban sebanyak 3 hingga 4 kali. Tidak berhenti aksi dari pelaku ini. Dia pun segera mengambil kayu dan dilayangkan 4 hingga 5 kali ke tubuh korban yang membuat korban pun tidak sadarkan diri. Entah apa yang ada di dalam pikirannya pada saat itu. Pelaku segera mengambil pisau cutter lalu menyayat kedua tangan, punggung, kedua paha, pergelangan kaki, dan jari-jari korban. Tetapi hal itu pun tidak membuatnya merasa puas. Dia pun menyayat dada korban, menariknya hingga perut, dan dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Wajah korban pun disayat hingga leher. Pelaku mengaku hingga tulang leher dari korban pun terlihat olehnya. Seakan-akan sudah hilang nuraninya sebagai manusia. Pelaku menggendong korban dan membenamkan kepala korban ke dalam sungai kecil, lalu meninggalkan korban di lokasi. Setelah kejadian itu pun, pelaku masih sempat bermain voli dan bersekolah seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku ini, polisi segera melakukan uji kejiwaan dari pelaku yang sudah sangat di luar batas kemanusiaan, dan perbuatannya pun bukan hal yang wajar anak di usia 17 tahun. Guys, kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Gua sih sangat berharap publik Bangka mengawal kasus ini hingga pengadilan agar pelaku dijatuhi vonis mati, dikarenakan di media gua membaca jika pelaku terancam vonis 20 tahun penjara atau bisa jadi lebih ringan dikarenakan adanya undang-undang perlindungan anak. Yang pasti pelaku yang masih berusia belia ini akan dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak. Karena menurut Kak Seto, jika anak berusia belia melakukan kejahatan, bisa dikatakan sebagai korban juga. Hafiza, kamu sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi akibat sayatan tersebut dan tenang di alam sana. Yakin banget pintu surga untukmu sayang, anak tidak berdosa. Jujur guys, gua yang menyusun alur kasus ini sambil mengontrol emosi karena rasanya pengen marah banget kepada pelaku. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?